Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Soluna Manopo dengan NIM 230401010196 dengan dosen pengampu Bapak Raden Muhammad Firzatullah, SPD MKom, Prodi PJJ Informatika, kelas IF 301. Video kali ini ditujukan untuk UAS mata kuliah Sistem Operasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa manajemen yang ada di operating system komputer saya atau laptop saya, yaitu macOS. Yang pertama ini dari mulai manajemen memori pada operating system macOS. Jadi macOS ini menggunakan virtual memory untuk mengalokasikan RAM secara efisien, dimana jika RAM penuh, sistem akan menggunakan swap memory di SSD dengan undefined memory pada chip M2, CPU dan GPU. Dapat berbagai memori untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan. Pengguna dapat memantau penggunaan memori melalui activity monitor di tab memori yang menampilkan detail penggunaan RAM, swap, dan tekanan memori. Seperti di screenshot ini bisa dilihat, di sini ada physical memory, memory used, charge files, dan swap use-nya, dan total up memorinya, wide memory, dan compressednya berapa, dan beberapa aplikasi yang sedang berjalan juga. Baik, untuk yang kedua ini yaitu adalah manajemen proses pada operating system macOS. macOS menangani proses menggunakan XNU kernel dengan mass scheduler yang mengatur eksekusi program agar berjalan optimal. Pengguna dapat melihat daftar proses yang berjalan, menghentikan proses yang tidak diperlukan, atau mengatur prioritasnya melalui activity monitor atau terminal dengan perintah top dan kill. Sistem juga mendukung multitasking dengan preemptive scheduling, memungkinkan banyak aplikasi berjalan secara bersamaan tanpa mengganggu performa. Berikut screenshotnya seperti ini. Lihat di sini, di CPU ini, sama di aplikasi activity monitor juga. Lalu selanjutnya itu yang ketiga ada di manajemen sistem file dan operating system macOS. Jadi pada macOS ini menggunakan Apple File System atau APFS yang dioptimalkan untuk SSD dengan fitur seperti enkripsi bawaan, snapshot, dan efisiensi penyimpanan yang lebih tinggi. File dapat dikelola menggunakan Finder untuk tampilan grafis atau melalui terminal dengan perintah seperti ls, cd, atau disk util list. Jadi APFS ini juga memiliki fitur journaling yang dapat membantu menjaga integritas data dan mempercepat operasi baca tulis. Ini tampilan screenshotnya. Lalu selanjutnya itu yang keempat ada di manajemen perangkat keras pada operating system macOS. Jadi macOS ini mengelola perangkat keras secara otomatis melalui sistem information yang memberikan detail tentang CPU, GPU, RAM, dan storage. Dengan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak yang erat, macOS memastikan setiap komponen bekerja secara optimal tanpa perlu instalasi driver tambahan. Pengguna juga dapat memeriksa status perangkat keras melalui sistem information atau menggunakan perintah sistem profiler di terminal. Berikut screenshotnya. Di sini ada list hardware apa saja yang terdeteksi di sini. Misalnya ada ATA, Apple Play, audio, Bluetooth, kamera, dan lain-lain. Baik, selanjutnya itu yang kelima yaitu adalah keamanan data pada operating system macOS. macOS memiliki berbagai fitur keamanan bawaan seperti file vault untuk mengenkripsi disk dan gatekeeper untuk mencegah instalasi aplikasi yang tidak terpercaya, dan Xprotect sebagai perlindungan dari malware. Sistem juga dilengkapi dengan T2 security chip atau fitur enkripsi berbasiskan perangkat keras pada chip M2 yang memastikan dapat data pengguna tetap aman bahkan jika perangkat dicuri. Pengaturan keamanan dapat diakses melalui sistem settings, lalu privacy dan security, atau dari terminal, yaitu dengan menggunakan spctl min status. Berikut screenshotnya. Di sini di sebelah kiri ada file vault yang di sistem security, lalu di sini ada yang di terminal di sebelah kanannya. Di sini sudah terbaca assessmentnya enabled ya, atau sudah di turn on.
Lalu selanjutnya yang keenam yaitu adalah pengaturan akses pada operating system macOS. Sistem macOS menggunakan Permission dan Access Control List atau ACL untuk mengatur izin akses file dan aplikasi. Dengan fitur System Integrity Protection atau SIP, perubahan pada file sistem oleh aplikasi pihak ketiga dibatasi untuk mencegah modifikasi yang tidak diinginkan. Pengguna dapat melihat atau mengubah izin akses melalui get info di Finder atau dengan perintah chmod dan chown di terminal. Berikut screenshotnya. Di sebelah kiri sini ada beberapa permissionnya di file informationnya. Di sini ada xg103 atau saya gitu ya usernya, itu lalu ada staff, ada juga preference everyone, sorry. Nah, lalu di sebelah kanan ini kalau kita melihat via terminal ya dengan mengetikkan ls-l untuk melihat permissionnya. Di sini ada xg staff semuanya. Lalu selanjutnya itu nomor 7 yaitu adalah penjadwalan tugas pada operating system macOS. macOS menggunakan launchd sebagai sistem penjadwalan tugas, mengganti cron jobs yang umum di sistem Unix. Dengan launchd, pengguna dapat mengatur proses yang berjalan setiap saat startup, memulai layanan sistem, atau menjadwalkan tugas tertentu melalui launchctl di terminal. Selain itu, macOS juga mendukung penggunaan skrip otomatis dengan automator dan shortcuts. Screenshotnya seperti ini. Di sini ada launchctl list, caranya di terminal. Di sini ada beberapa ya yang sedang berjalan. Lalu untuk yang ke-8 yaitu adalah multitasking pada operating system macOS. macOS mendukung multitasking dengan fitur seperti mission control, split view, dan spaces yang memungkinkan pengguna menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan dengan transisi yang mulus. Dengan dukungan preemptive multitasking, sistem memastikan bahwa setiap proses mendapatkan sumber daya yang cukup tanpa menyebabkan aplikasi lain berhenti bekerja. Pengguna dapat mengakses mission control dengan swipe 3 jari pada touch bar-nya atau menggunakan tombol F3. Screenshotnya seperti ini. Ini contohnya. Lalu di screenshot ini juga kita bisa lihat ada multitasking, ada juga bisa membagi ke beberapa desktop, dan juga bisa menjadikan split view. Lalu untuk yang ke-9 yaitu adalah deteksi kesalahan pada operating system macOS. Untuk mendeteksi kesalahan, macOS memiliki konsol yang mencatat semua aktivitas sistem dan kesalahan yang terjadi, termasuk crash report dan error logs. Jika ada masalah pada aplikasi atau sistem, pengguna dapat melihatnya pesan kesalahan tersebut di konsol app atau melalui terminal dengan log show min predicate event message contains error. Nah, ini juga membantu dalam analisis dan troubleshooting masalah sistem. Ini contohnya di screenshot ini menggunakan aplikasi konsol app-nya yang sudah disediakan oleh Mac, yaitu di menu di pilihan tab yang errors dan faults ini. Nah, di sini tidak ada no message karena belum ada sistem yang error ya. Nah, selanjutnya untuk 10 yaitu adalah penanganan kesalahan pada operating system macOS. Jika sebuah aplikasi tidak merespon atau mengalami crash, macOS menyediakan fitur force quit, yaitu dengan command option escape untuk menutup aplikasi secara paksa. Jika terjadi kernel panic, sistem akan otomatis restart dan menampilkan laporan kesalahan setelah booting. Untuk masalah yang lebih kompleks, pengguna dapat memeriksa diagnosis reports melalui konsol atau menjalankan Apple Diagnostics saat startup untuk mengecek hardware. Nah, di sini contoh screenshotnya di sebelah kiri ada untuk force quit application, dan yang di sebelah kanan ini ada di terminal. Kita bisa melihat lognya yang ada ya, karena di sini belum ada error, jadi masih kosong. Lalu untuk yang ke-11 yaitu adalah pelaporan kesalahan pada operating system macOS. macOS memiliki sistem problem reports yang akan otomatis mengumpulkan informasi tentang crash aplikasi dan menawarkan opsi untuk mengirim laporan ke Apple. Ini membantu Apple dalam meningkatkan stabilitas sistem melalui update di masa mendatang. Pengguna dapat mengakses laporan crash tersebut sebelum melalui konsol crash reports atau dengan membuka folder library/log/diagnosis reports. Nah, berikut screenshotnya. Yang di paling atas ini adalah yang melalui konsol aplikasi, dan yang bawah ini
melihat di folder diagnostics reports yang di dalam log. Selanjutnya yang ke-12 atau yang terakhir yaitu adalah kestabilan sistem pada operating system macOS. Stabilitas macOS didukung oleh optimasi software dan hardware yang bekerja secara harmonis serta update sistem yang rutin untuk memperbaiki bug dan meningkatkan keamanan. Jika ada gangguan pada sistem, pengguna dapat mengecek sistem logs di konsol atau menjalankan sebuah perintah sudo sysdiagnosis di terminal untuk mendapatkan laporan diagnostik yang lebih lengkap. Contoh screenshotnya seperti ini. Di sini ada, kita bisa lihat hardware apa aja yang sudah terinstall, lalu yang support juga. Lalu di bawah ini ada yang di about, ada untuk sistem report ya, tinggal diklik nanti. Lalu untuk di sebelah kanan ini di terminal, ini untuk mendiagnosa dari terminal. Nah, ini tinggal di press enter untuk melanjutkannya, karena saya tidak ingin lanjutkannya maka saya cancel saja. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penulisan maupun penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.